Oke, kita lanjutin lagi nih. Pembahasan chapter terbaru dari manga One Punch Man Redraw. Yang dimana pada chapter kali ini tuh, kita bakal diperlihatkan banyak banget hal yang terjadi. Mulai dari aksi dari sang pahlawan nomor 1 yang pastinya dia memperlihatkan kepada kita semua tentang kenapa dia ini sangat layak untuk disebut sebagai yang terkuat. Lalu pastinya ada juga aksi dari Saitama yang akan membuat semua orang yang ada di sana menyaksikan definisi dari kekuatan yang sesungguhnya. Tapi yang paling gila dari semua itu adalah di chapter kali ini pun akan terjadi sebuah plot twist yang sangat amat gila. Pokoknya di chapter kali ini tuh semua hal gila itu benar-benar terjadi. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe, dan share juga kalau kalian suka sama video pembahasan kayak gini. Karena kedepannya, gue bakal bikin banyak banget pembahasan yang lebih menarik lagi. Makanya jangan lupa buat nyalain notifikasinya, supaya nggak ketinggalan. Oke, kalau kalian udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama dan Rover yang sedang berlari. Sambil terlihat juga kalau mereka tampak sangat enjoy sama momen tersebut. Nah, sebenarnya apa yang gue tangkap dari cover dari chapter kali ini tuh memperlihatkan tentang seberapa baiknya hubungan antara Saitama dan juga Rover. Dan gak cuma hubungan mereka yang sangat baik, tapi tampaknya Saitama pun sangat bahagia karena ini adalah pertama kalinya dia punya hewan peliharaan. Jadi ya, sangat wajar kalau di sini mereka terlihat sangat bahagia. Oke, chapter kali ini dibuka dengan Blaze yang memakai jurus Protection Shield-nya untuk melindungi semua orang yang ada di sekitar dia dari sebuah serangan luar biasa yang mampu menghancurkan dan bahkan meratakan semua bangunan yang ada di sekitar mereka. Nah, sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana telah muncul dua binatang suci misterius yang tiba-tiba datang dari sebuah portal dimensi, yang kemungkinan besar diciptakan oleh God. Yang dimana setelah dua hewan tersebut muncul, Overground Rover entah kenapa langsung menyerang mereka tanpa ragu. Dengan serangan terkuat dia, yaitu sinar mautnya. Yang dengan cepat juga tentunya dua hewan suci tersebut memakai jurus yang sama seperti Rover untuk menyerang. Yang akhirnya efek dari beradunya serangan mereka adalah ledakan yang sangat besar sampai menghancurkan semua hal yang ada di sekitar. Kembali ke chapter kali ini. Di sini, Blaze tampaknya cukup berhasil untuk membuat shield atau pelindung di sekitar dia. Yang terbukti dari semua orang di sekitar dia yang baik-baik aja dan nggak terluka sama sekali. Lalu habis itu, di sini Blaze dengan keras mengatakan, para makhluk suci. Dan dengan kebingungan setelah mendengar hal tersebut, para Tenito mengatakan, makhluk suci. Lalu di sini, Blaze sedikit menjelaskan kepada mereka semua. Mereka adalah binatang pelindung milik God. Bisa dibilang mereka itu peliharaannya. Dan di sini, masing-masing makhluk tersebut merupakan tingkat ancaman yang lebih tinggi dari tingkat naga. Yang itu artinya, secara ofisial, mereka ini adalah para monster terkuat yang pernah muncul dalam series One Punch Man. Dan masing-masing dari mereka tentunya memiliki nama yang berbeda. Makhluk yang kelihatan kayak harimau ini bernama Byakko, sedangkan makhluk yang kelihatan kayak kura-kura ini bernama Genbu. Lalu di sini, kelihatannya kayak ada seseorang di langit yang berada di atas para makhluk suci tersebut. Yang ternyata itu adalah Saitama yang sudah bersiap untuk memukul mereka semua dengan kekuatan yang tampaknya sangat serius. Yang di sini dia pun sambil mengatakan, jangan pernah menggonggong kepada hewan peliharaanku. Tapi sesaat sebelum Saitama berhasil melancarkan serangan dia kepada para makhluk tersebut, di sini tampaknya dia malah kedistraksi sama sesuatu. Yang ternyata memang muncul sebuah asap misterius dari lubang yang sebelumnya merupakan tempat MT Void terjatuh karena diserang Saitama. Yang dimana munculnya asap tersebut pun nggak cuma ngebuat Saitama seorang yang kedistraksi, tapi semua orang yang di situ pun langsung refleks melihat ke arah asap tersebut. Tentunya Blaze pun salah satunya. Tapi yang membedakan di sini adalah Blaze ini bahkan sampai kaget melihat asap tersebut karena dia mengingat kalau hal tersebut itu adalah asap yang sama dengan yang pernah dialami sama Cosmic Garo dulu. Dan di dalam asap tersebut muncul sebuah mata menyala yang seolah-olah kayak mau siap untuk bergerak. Wow,
Yang ternyata bener aja, secara tiba-tiba ada seseorang yang loncat dengan sangat amat cepat ke arah salah satu makhluk suci tersebut. Dan melihat hal tersebut, Bless nggak tinggal diam. Karena dia pun dengan sangat cepat udah siap untuk melancarkan serangan menggunakan kemampuan terkuat dia. Yang ternyata seseorang yang loncat tadi adalah Empty Void. Dan dia menyerang makhluk suci tersebut dengan salah satu kemampuannya, yaitu Dimensional Slash. Dan di sini terlihat dengan sangat amat jelas kalau serangan dia ini berhasil membuat Genbu terpotong-potong. Dan di sini Bless langsung membackup serangan Void dengan menggunakan salah satu kemampuan gravitasi dia, yaitu Giga Gravity Blow, yang mampu membuat tubuh para makhluk tersebut menjadi hancur. Yang di sini tampaknya Saitama sangat amat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Empty Void dan juga Bless. Tapi pastinya para makhluk suci tersebut itu nggak selemah itu untuk bisa langsung kalah atau mati dari beberapa serangan kombinasi antara Bless dan juga Empty Void. Karena terbukti di sini cukup kelihatan kalau mereka itu tampaknya udah hampir berhasil untuk meregenerasi semua bagian tubuh mereka yang sedang terluka. Tapi di sini untungnya Bless dengan cepat seperti akan melakukan sesuatu terhadap makhluk tersebut. Yang ternyata sesaat setelah Bless mengeluarkan gestur menutup tangannya, di sini pun otomatis portal yang dibuka oleh God tertutup karena kemampuan dari Bless. Dan beberapa makhluk suci yang sebelumnya muncul pun Bless berhasil mengirim mereka semua untuk kembali ke dimensi yang seharusnya. Yang dimana dengan semua ini, gua rasa sangat membuktikan sih kenapa Bless ini adalah pahlawan nomor 1 dari semua pahlawan yang ada. Dan bahkan nggak cuma itu aja, dia ini sangat layak untuk menjadi simbol pahlawan bagi beberapa pahlawan lainnya. Lalu setelah Bless menggunakan kemampuannya tersebut, portal akhirnya bisa tertutup. Entah ini tertutup secara sementara atau memang bisa ditutup sepenuhnya. Tapi yang jelas, di sini kita akhirnya bisa melihat Bless dan Empty Void pada satu panel yang sama. Karena sebelumnya itu Bless sangat mencari-cari Empty Void. Lalu ternyata disinilah terjadi plot twist yang sangat besar. Karena tiba-tiba aja di sini Empty Void mendapatkan kembali kesadaran dia secara penuh. Setelah selama belasan tahun dikendalikan oleh God. Yang pastinya dia mengundang beberapa macam reaksi dari orang di sekitar. Yang pertama tentunya Bless sangat amat senang karena akhirnya sahabat dekat dia telah kembali menjadi manusia seutuhnya dan udah nggak lagi dikendalikan oleh God. Sedangkan reaksi dari para Tenito, mereka tampak kebingungan karena tidak terlalu mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi tentunya terkejut juga dengan perubahan Empty Void. Lalu yang terakhir ada Saitama yang baru aja mendarat dari lompatannya tadi sambil membawa rover di lengan dia. Lalu di sini Saitama pun mengatakan, memang lebih baik kalau menyerahkan saja pada orang-orang yang memang terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Lalu dia pun mengatakan sesuatu pada rover. Kau seharusnya tidak menggonggong ke orang lain, tahu nggak sih? Dan akhirnya chapter 202 dari manga One Punch Man telah selesai. Wah, gila banget ya. Di chapter kali ini tuh GG banget loh. Kayak semua hal itu terjadi di sini. Mulai dari pertarungan, terus Saitama pun mulai bergerak gitu lah. Karena kan di video sebelumnya atau di chapter sebelumnya, kita tuh tahu kalau misalnya Saitama itu ngalahin Empty Void atau menyerang Empty Void, tapi kita tuh nggak diperlihatkan gitu bagaimana Saitama menyerang Empty Void. Tapi di chapter kali ini, kita tuh bener-bener diperlihatkan kayak ada sesuatu yang berbeda gitu loh dari Saitama. Karena kan kita itu selalu ngelihat kalau Saitama lagi mukul itu kayak ya udahlah gitu. Biasanya kan gitu ya udahlah biasa aja. Tapi di sini Saitama tuh kayak bener-bener auranya tuh beda gitu loh. Di manga panel yang ini nih, yang Saitama mau ngehajar para makhluk suci, itu kan kelihatan kayak Saitama tuh beda banget gitu loh. Kayak mau ngeluarin powernya banget gitu. Itu kan kelihatan berbeda banget ya. Dan nggak cuma itu aja, di sini pun sekali lagi ya, Bless ya. Gue itu bener-bener terkesan banget sama Bless. Walaupun ya kita semua tahu lah kalau Bless itu kuat. Pahlawan nomor 1 nggak mungkin nggak kuat gitu loh. Udah pasti bakalan kuat banget. Cuma yang bikin gue terkesan adalah, yang pertama adalah yang Gravity Giga Blow-nya itu loh. Itu tuh serangan yang sangat amat kuat dan dia bisa menyerang dari jarak yang jauh menurut gue. Itu gila banget sih. Dan gua rasa dia pun bisa nge-spam kemampuan tersebut. Dia tuh bukan kayak, ini tuh kemampuan yang cuma ada cooldown-nya atau gimana. Kayaknya enggak gitu loh. Dia bisa nge-spam serangan tersebut kayaknya ya.
Dan ini serangan yang sangat amat kuat. Dan nggak cuma itu aja. Dengan fakta bahwa Blaze itu mampu menutup portal yang dibuat oleh God, itu aja membuktikan gitu loh, kalau seberapa kuat si Blaze ini gitu loh. Bahkan gue bilang kan, kalau misalnya Blaze ini memang layak untuk disebut sebagai pahlawan nomor 1, karena ya pengaruh dia yang seperti ini. Karena kalau misalnya, ya kalian bayangin lah, kalau misalnya Saitama yang jadi pahlawan nomor 1, gua nggak bisa memikirkan sih bagaimana Saitama cara untuk menutup portal dari God gitu loh. Saitama kan selama ini yang kita lihat ya ngalahin lawan ngehajar-hajar aja gitu loh. Nggak ada strategi, nggak ada kayak hal-hal yang dia pikirin. Pokoknya nyelesain lawan, pukul, udah selesai gitu loh. Itu kan yang selalu dilakukan sama Saitama. Cuma Blaze ini, semua tindakan dia itu seakan-akan kayak sesuai sama strategi gitu loh. Sesuai dengan apa yang dipertimbangkan. Jadi ya inilah kualitas dari Blaze menurut gua. Menutup portal lah dan lain sebagainya itu kan gila banget ya. Dan nggak cuma itu aja, plot twistnya juga di sini adalah Empty Void yang kembali mendapatkan kesadarannya. Yang dimana menurut gue ini adalah hal yang sangat plot twist sih sebenarnya. Karena kan bisa dibilang Empty Void ini mendapatkan kesadaran dia karena setelah dipukul sama Saitama gitu loh. Dan gue nggak ngerti sih, ini kenapa Saitama tuh bisa sampai sebegitunya, sampai menghilangkan efek dari yang pernah dilakukan oleh God. Bahkan ini tuh efek yang udah terjadi selama belasan tahun loh. Lebih dari 15 tahun gitu loh. Dan Saitama dengan gampangnya mukul Empty Void, terus Empty Void sadar gitu aja gitu loh. Ini gue nggak ngerti sih gimana konsepnya. Tapi yang jelas, ini tuh membuktikan kalau misalnya ya, walaupun Saitama kelihatannya kayak asal-asalan pukul, cuma entah kenapa, pukulan dia tuh kayak ada magisnya gitu loh. Ya gue nggak tahu sih ini karena apa ya. Cuma ya itu yang terjadi. Dan ya itulah gilanya Saitama. Dan mungkin ya udah ya, segitu aja sih mungkin menurut gue ya. Karena kalau misalnya chapternya sih sebenarnya pendek ya. Tapi memang full pertarungan dan full aksi gitu loh di chapter kali ini. Overall chapter kali ini tuh seru banget. Lebih seru dari yang sebelumnya. Dan selanjutnya, ini merupakan chapter terakhir dari arc Desa Ninja ya kayaknya. Chapter penutup dari arc kali ini. Yang udah di redraw berkali-kali ini udah gila sih. Orang-orang pasti kesel banget kan sama redraw-redraw. Tapi bukan besok ya, chapter selanjutnya yang bakal gua bahas juga, itu menjadi chapter terakhir sekaligus penutup untuk arc kali ini. Jadi, oke lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai sejauh ini, mungkin ya masih ada yang nonton sampai sejauh ini. Gila, kalian GG banget sih. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama video pembahasannya. Dan jangan lupa buat share juga ke teman-teman kalian supaya tahu juga gimana kelanjutan dari One Punch Man. Mungkin ada teman kalian yang cuma nonton anime doang kan? Terus kalian kayak malas buat baca manga, ya udahlah, tonton aja video gua gitu loh. Karena nggak perlu susah-susah baca manga, tinggal tonton doang, semuanya udah bisa jelas. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.